Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Fadlana dengan NPM 190322117 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Subik Faizah Rahmullah dengan NPM 1 akhir 074. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari refleksi mengenai peran dosen sebagai manajer kelas dan pemimpin dalam pembelajaran. Tugas ini bertujuan untuk memahami bagaimana dosen tidak hanya berperan dalam mengatur proses pembelajaran, tetapi juga dalam memotivasi dan membimbing mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Di dalam tugas ini, kami melakukan observasi terhadap dua dosen mata kuliah ekonomi manajerial, yaitu Bu Nadia dan Pak Azib. Dosen pertama yang kami observasi adalah Bu Nadia. Berdasarkan hasil pengamatan kami, Bu Nadia memiliki karakteristik yang kuat sebagai manajer kelas. Beliau juga mengatur jadwal dan agenda perkuliahan dengan sistematis pada setiap pertemuannya. Selain itu juga, Bu Nadia bisa mengontrol mahasiswa dengan mengontrol kehadiran mahasiswa secara terstruktur dan merencanakan materi pembelajaran dari awal semester. Dalam proses pembelajaran, Bu Nadia juga sangat teratur dalam pengumpulan tugas melalui sistem deadline dan mengawasi jalannya ujian dan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Beliau juga mampu mengorganisasi sumber belajar seperti modul, video, dan buku dengan baik sehingga mahasiswa lebih mudah memahami materi. Selain sebagai manajer kelas juga, Bu Nadia menunjukkan karakteristik sebagai pemimpin pembelajaran. Beliau membimbing mahasiswa yang mengalami kesulitan memahami materi dan sering juga mengaitkan materi pembelajaran dengan contoh atau isu nyata sehingga lebih mudah dipahami. Cara penyampaian materinya juga sederhana dan komunikatif sehingga mahasiswa merasa nyaman dalam belajar. Bu Nadia juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat sehingga suasana kelas menjadi lebih aktif dan lebih cair. Selain itu juga beliau mampu memotivasi mahasiswa agar lebih percaya diri dalam menyampaikan ide dan berpikir kritis terhadap permasalahan yang dibahas di kelas. Dosen kedua yang kami observasi yaitu Bapak Azib. Bapak Azib ini merupakan salah satu dosen senior di kampus dan memiliki gaya mengajar yang cukup berbeda. Dalam proses pembelajaran, beliau sering memberikan latihan soal dan meminta mahasiswa untuk maju ke depan dan mengerjakannya secara langsung. Dari hasil pengamatan kami, Pak Azib memiliki beberapa karakteristik sebagai manajer kelas, seperti mengatur jalannya pembelajaran melalui latihan soal, mengorganisasi mahasiswa untuk aktif maju ke depan kelas, serta mengawasi proses pengerjaan latihan secara langsung. Selain itu, beliau juga menyusun pembelajaran yang lebih berfokus pada praktik dan latihan soal, sehingga mahasiswa terbiasa memahami materi secara mandiri. Sebagai pemimpin pembelajaran, Pak Azib juga memberikan pengaruh positif kepada mahasiswa. Beliau memotivasi mahasiswa agar berani maju ke depan kelas dan tidak takut melakukan kesalahan saat belajar. Pak Azib juga membimbing mahasiswanya dalam menjawab sendiri. Sikap beliau yang sabar dan suasana pembelajaran yang santai membuat mahasiswa merasa lebih nyaman dalam mengikuti perkuliahan. Walaupun cara mengajarnya tidak terlalu tegas karena faktor usia mungkin, beliau tetap menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam mengajar dan memberikan pengalaman belajar yang baik kepada mahasiswa. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, terdapat beberapa karakteristik dosen sebagai manajer yang muncul dari kedua hasil observasi, seperti kemampuan mengatur pembelajaran, lalu mengontrol kegiatan di kelas, terus memberikan instruksi yang jelas, lalu juga mengawasi tugas dan aktivitas mahasiswa. Selain itu juga terdapat karakteristik dosen sebagai pemimpin yang sama-sama terlihat pada kedua dosen tersebut, yaitu membimbing mahasiswa dan memotivasi mahasiswa agar aktif belajar serta menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman. Nah, dari refleksi ini kami menyimpulkan bahwa dosen yang baik seharusnya mampu menjadi manajer sekaligus pemimpin.
Sebagai manajer, dosen harus mampu mengelola kelas dan proses pembelajaran dengan baik agar kegiatan belajar berjalan efektif. Sedangkan sebagai pemimpin, dosen juga harus mampu memotivasi, membimbing, dan memberikan pengaruh positif kepada mahasiswa agar lebih berkembang dalam proses belajar. Menurut kelompok kami, karakteristik dosen yang paling membantu dalam pembelajaran adalah kemampuan menjelaskan materi dengan jelas, sikap sabar, dan komunikasi yang baik. Dan kemampuan memotivasi mahasiswa. Nah, selain itu di era pembelajaran saat ini juga dosen perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan menciptakan pembelajaran yang interaktif. Sekian hasil presentasi dan refleksi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.